Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nanik. Di sini saya memohon izin untuk menjelaskan dari soal UTS yang Ibu Nanik kasih. Jadi untuk soal yang pertama itu kan PT Simon membeli 100% saham biasa pada PT Farina pada tanggal 31 Desember 2019 seharga 150 juta. Nah, kemudian untuk soal nomor 1 yang A yaitu ditanyakan jurnal eliminasinya seperti apa. Jadi dalam pengerjaan jurnal eliminasinya itu yang pertama tadi kan PT Simon sebagai perusahaan induk membeli saham 100% ke perusahaan anak yaitu PT Farina. Nah, karena pembelian tersebut maka perlu dilakukan jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasinya itu ada 3 akun yang dieliminasi. Yang pertama ada saham biasa PT Farina di debit 60 juta, saldo laba PT Farina di debit 90 juta, kemudian ada investasi pada saham PT Farina sebesar 150 juta di kredit. Mengapa saham dan saldo laba PT Farina tersebut harus didebitkan? Karena tadi untuk mengenolkan atau meninggalkan pada laporan posisi keuangan konsolidasi. Pada hakikatnya apabila terjadi transaksi yang saling berhubungan atau saling terkait antara perusahaan induk dan perusahaan anak, maka kita harus melakukan eliminasi karena tidak mungkin kan kalau misalkan perusahaan induk membeli saham pada PT anaknya itu dicatat kayak itu kan anak sendiri seperti itu. Jadi kita harus melakukan eliminasi agar saham dan saldo laba pada laporan posisi keuangan konsolidasi itu hasilnya nihil dan bisa digantikan dengan investasi pada saham PT Farina seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk soal yang B, untuk kertas kerja neraca konsolidasi PT Simon dan PT Farina itu yang pertama kita harus menuliskan nama akun-akun yang ada di soal, yaitu neraca dari kas sampai total kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Nanti di situ kita mengelompokkan akun debit yang mana, akun kredit yang mana. Namun untuk nama akun ini terdapat perbedaan atau bukan perbedaan sih, tapi lebih ke pemisahan, yaitu pada akun kredit. Nah, untuk penulisan sahamnya itu untuk penulisan saham dan saldo labanya itu dilakukan pemisahan. Jadi contohnya seperti ini, pada saham contohnya nama akun saham biasa PT Simon, nanti di bawah itu ada saham laba PT Farina, nanti bawahnya lagi ada saldo laba PT Simon, nanti ada saldo laba PT Farina. Jadi di sendiri-sendiri. Terus kemudian kita menuliskan saldonya per akun untuk PT Simon dan PT Farina. Nah, untuk akun yang dieliminasi itu ada akun investasi pada saham PT Farina itu di kredit 150. Nah, gunanya eliminasi itu tadi kan saya sudah jelaskan di awal bahwa akun eliminasi ini digunakan untuk menihilkan laporan posisi keuangan konsolidasi. Kemudian untuk saham biasa PT Simon tetap karena di sini kan yang membeli kan PT Simon. Jadi yang berubah itu saldo laba sama modal saham biasanya PT Farina karena terjadi pembelian. Nah, maka harus dilakukan eliminasi. Jadi saham biasa PT Farina sama saldo laba PT Farina yang tadinya di kredit, maka kita eliminasi menjadi debit. Kemudian untuk laporan posisi keuangan konsolidasi ini merupakan jumlah dari PT Simon dijumlahkan dengan PT Farina. Nah, untuk akun-akun yang telah dieliminasi pada laporan posisi keuangan konsolidasi ini menghasilkan nilai nihil. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Jadi nomor 2 ini kan
diminta membuat jurnal yang dicatat PT Wamena selama tahun 2003 pada pembukuannya jika ia mencatat investasinya di PT Ciater menggunakan metode ekuitas. Jadi untuk jurnal pencatatan metode ekuitas yang nomor A itu yang pertama, kita harus mencatat akuisisi atau pembelian saham pada tanggal 1 Januari 2003. Nah, untuk jurnalnya yaitu investasi saham PT Ciater sebesar Rp133.500.000 pada debit, kemudian kas Rp133.500.000 pada kredit. Nah, Rp133.500.000 itu dari mana? Dari tadi di soal kan telah dijelaskan ini mengakuisisi saham pada tanggal 1 Januari seharga Rp133.500.000. Nah, itu dari situ. Kemudian selanjutnya kita mencatat pembayaran atau pembagian dividen secara tunai oleh PT Ciater. Nah, maka akun jurnalnya yaitu kas di debit 9 juta, investasi saham PT Ciater 9 juta di kredit. Nah, 9 juta itu dari mana? Dari 12 juta dikali 75% sama dengan 9 juta. Nah, 12 juta ini kan di soal tertera membayar dividen sebesar 12 juta. Maka kita harus mengkalikan dengan 75%-nya 12 juta itu berapa? Mengapa harus 75%? Nah, karena tadi di soal sudah dijelaskan, sudah diterangkan bahwa pembelian saham itu hanya 75%, mengakuisisi 75% saja. Jadi kita harus mengalikannya dengan 75%. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita harus mencatat pengakuan laba bersih perusahaan anak sebesar 30 juta. Nah, di soal tertera bahwa laba bersih perusahaan itu 30 juta. Nah, untuk menghitungnya untuk akun-akun pada jurnal yang diperlukan ya, yang pertama ada investasi saham PT Ciater di debit 22.500.000 sama pendapatan dari perusahaan anak 22.500.000. Nah, 22.500.000 itu diperoleh dari laba bersih yaitu 30 juta dikali 75%, yaitu kepemilikan saham atau kepemilikan akuisisi. Itu hasilnya 22.500.000. Kemudian kita harus mencatat pengalokasian keperalatan dengan umur ekonomis 7 tahun. Nah, di sini kan di soal tertera bahwa diferensial pembelian dialokasikan ke peralatan dengan umur ekonomis 7 tahun. Maka kita harus mencatatnya. Untuk mencatatnya, jurnal yang diperlukan yaitu yang pertama pendapatan dari anak perusahaan di debit 3 juta, investasi pada anak perusahaan di kredit 3 juta. Nah, untuk mencari 3 juta ini dari mana, diperoleh dari mana, yaitu kita harus mencari diferensialnya dulu. Untuk mencari diferensialnya itu yaitu 100% dibagi 75% dikalikan 133.500.000 rupiah dikalikan dengan harga pembelian harga akuisisi tersebut. Nah, kemudian 178 juta itu dikurangi dengan saham beredar dan saldo laba. Yang pertama, kita harus mencari saham beredarnya itu berapa sama saldo labanya berapa. Nah, di situ kan tertera bahwa saham beredarnya itu ada 60 juta sama saldo labanya 90 juta. Di totalnya berarti ada 150 juta kan. Nah, kemudian 178 juta itu dikurangi 150 juta tersebut, hasilnya 28 juta. Nah, tidak cukup sampai di situ, kita harus menghitung umur ekonomis dari 1 tahun atau 1 periode dari peralatan tersebut. Nah, yaitu 28 juta dikali diferensial dikali 75% dibagi umur ekonomis yaitu 7, hasilnya ada 3 juta. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang B, jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang pertama ada jurnal eliminasi pendapatan dari anak perusahaan sebesar 19.500.000 di debit
dividen diumumkan, dikredit 99 juta. 9 juta itu diperoleh dari 75% dikali 12 juta. Kemudian ada investasi non pengendali 10.500.000 dikredit. Nah, 10.500.000 itu diperoleh dari 25% dikali laba bersih ditambah dividen. Itu 25% dikali 30 juta tambah 12 juta. 25% dikali 42 juta, hasilnya ada 10.500.000. Nah, untuk jurnal eliminasi yang selanjutnya yaitu ada akun pendapatan non pengendalian di debit 7.500.000. Nah, 7.500.000 ini diperoleh dari 25%-nya dikali 30 juta. 30 juta ini laba bersih yang diperoleh. Nah, mau apa sih kita? Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan 25%. Nah, 25% ini dari mana? Dari tadi kan yang diakuisisi kan cuma 75%, maka sisanya kan ada 25%. Nah, 25% ini untuk perhitungan jurnal eliminasinya. Kemudian dividen diumumkan, yaitu dikredit sebesar 3 juta. 3 juta diperoleh dari 25%-nya 25%-nya dari dividen, pembayaran dividen, yaitu 12 juta dikali 25%, hasilnya 3 juta. Kemudian ada kepemilikan pengendali di kredit sebesar 4.500.000. Nah, 4.500.000 ini jadi kan tadi kan ada pendapatan non pengendalian kan ada 7.500.000. Nah, untuk dividen diumumkan yang dimiliki oleh PT perusahaan anak kan cuma 3 juta. Nah, sisanya itu menjadi kepemilikan non pengendali. Untuk jurnal eliminasi yang selanjutnya yaitu saham biasa PT Ciata di debit 60 juta, saldo laba 90 juta di debit, diferensial 28 juta di debit. Terus investasi pada saham PT Wamena dikredit 133.500.000, kepemilikan non pengendali 44.500.000 di kredit. Nah, jadi karena PT Wamena ini sebagai perusahaan induk mengakuisisi 75% saham PT Ciata, maka perlu dilakukan jurnal eliminasi pada saham PT Ciater, saldo laba PT Ciater, sama dilakukan diferensial. Nah, diferensialnya itu sama seperti perhitungan yang di awal 28 juta itu diperoleh dari 100% dibagi 75% dikali 33.500.000 sama dengan 78. Terus 78 juta ini dikurangin saham beredar sama saldo laba, hasilnya 28 juta. Kemudian untuk kepemilikan non pengendalian itu diperoleh dari 100% dibagi 75% dikalikan harga akuisisinya, terus dikurangi juga harga akuisisinya, jadi totalnya ada 44.500.000 rupiah. Nah, untuk jurnal eliminasi yang selanjutnya yaitu ada peralatan di debit 28 juta dan diferensial di kredit 28 juta. 28 juta ini diperoleh dari 100% dibagi 75% dikalikan harga akuisisinya, terus dikurangin sama saham beredar dan saldo laba, yaitu 150 juta, hasilnya 28 juta. Kemudian untuk pencatatan jurnal eliminasi yang selanjutnya yaitu ada beban diferensial di kredit di debit 4 juta, akun akumulasi penyusutan di kredit 4 juta. Nah, 4 juta ini dari mana? Dari 28 juta, yaitu 28 juta ini merupakan diferensial dibagi umur ekonomi 7, itu hasilnya ada 4 juta. Seperti itu. Terima kasih Bu Nanik atas kesempatannya. Semoga jawaban saya ini memuaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.